USS Constellation adalah fregat supermodern baru yang mendapat sambutan yang sangat hangat dari banyak ahli militer di Amerika Serikat ketika pertama kali diumumkan. Desainnya sangat kontras dengan beberapa dekade terakhir pengambilan keputusan serta penelitian dan pengembangan di Angkatan Laut Amerika Serikat, yang tampaknya hanya membuang uang ke lubang hitam finansial. Lambung kapal ini, misalnya, menelan lebih dari 22 miliar dolar hanya untuk 3 kapal perusak Zumwalt, kapal-kapal yang tidak lebih unggul dari kapal tempur Arleigh Burke yang jauh lebih murah, di mana Anda bisa mendapatkan 10 kapal dengan harga yang sama. Dan lambung kapal yang sama juga menelan biaya siklus hidup sebesar 100 miliar dolar untuk kapal tempur pesisir, yang benar-benar rusak di perairan dengan sistem persenjataan mereka yang terus-menerus gagal. Di tengah kegagalan finansial besar-besaran ini, Angkatan Laut belajar sebuah pelajaran dalam pengadaan militer Angkatan Laut, memutuskan untuk berhenti mencoba menciptakan sesuatu yang baru dan memilih apa yang sudah terbukti aman. Dan itulah USS Constellation. Dalam hal desain, ini hampir seperti pendekatan kembali ke dasar-dasar. Bangun apa yang sudah diketahui, Angkatan Laut bisa mereka bangun, tapi lakukan dengan lebih baik dari apapun yang pernah dilakukan sebelumnya. Ketika akhirnya berlayar, kapal ini tidak akan terlihat menarik, tidak akan menjadi yang paling mutakhir. Yang akan terjadi adalah kapal fregat super paling canggih yang pernah dilihat dunia. Hal-hal yang harus dipenuhi. Jadi, pada tahun 2017, Departemen Pertahanan mengumumkan program fregat kelas Konstelasi. Secara resmi dikenal sebagai program FFG-62 Angkatan Laut Amerika Serikat, berencana mengadopsi 20 kapal ini karena sangat dibutuhkan sebagai peningkatan. Karena Angkatan Laut ingin memperkuat kemampuan pengawalan dan menambah jumlah kapal pengawal yang dimilikinya. Dalam laporan Kongres terbaru, dijelaskan bahwa fregat kelas Konstelasi harus mampu beroperasi di laut lepas, yaitu di tengah lautan, dan di wilayah pesisir atau dekat pantai. Selain itu, mereka juga harus mampu beroperasi secara mandiri maupun sebagai bagian dari gugus tempur. Angkatan Laut juga tidak berniat menggunakan fregat-fregat ini untuk berpatroli di perairan Amerika saat damai. Itu kan tugas penjaga pantai. Sebaliknya, fregat-fregat ini akan digunakan untuk menjaga keamanan global. Lebih spesifiknya, mereka akan mendampingi kapal induk Angkatan Laut AS Serikat. Dan karena itu, saat meminta desain, Angkatan Laut menegaskan bahwa mereka menginginkan fregat yang mampu mengikuti kecepatan kapal induk dan mengintegrasikan sensor-sensornya dengan unsur armada lainnya untuk melengkapi gambaran taktis seluruh kelompok. Semua fregat kelas Konstelasi akan membentuk gugus tempur di mana mereka akan berperan sebagai pelindung, terutama kapal induk, tetapi juga kapal logistik dan kapal lainnya. Dalam permintaannya, Angkatan Laut juga menyatakan bahwa fregat baru harus, kutip, memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dengan tangguh saat melakukan operasi mandiri, yang berarti fregat baru ini harus siap beroperasi secara independen jika diperlukan. Untuk memenuhi permintaan ini, USS Constellation harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Kapal ini harus mampu menghancurkan kapal permukaan di luar cakrawala, mendeteksi kapal selam musuh, melindungi kapal konvoi, menggunakan sistem peperangan elektronik aktif dan pasif, melakukan peperangan anti udara, serta mempertahankan diri dari serangan kapal kecil secara berkelompok. Perusahaan galangan kapal yang berbasis di Wisconsin, Fincantieri Marinette Marine, memenangkan kontrak tersebut dan saat ini sedang dalam proses membangun setidaknya 6 fregat kelas Konstelasi, dengan USS Constellation menjadi yang pertama dijadwalkan untuk berlayar. Desain. Sekarang untuk mengawal kapal induk, melindungi mereka dari kapal penyerang, dan melakukan semua itu sambil terhubung dengan kapal lain dalam gugus tempur, Angkatan Laut menetapkan 3 syarat penting untuk kelas fregat baru ini. Fregat ini harus unggul dalam jangkauan, harus menerapkan sistem tempur Aegis, dan benar-benar harus memasukkan sel sistem peluncuran vertikal dalam desain fregat tersebut. Untuk meminimalkan risiko dalam program FFG, 62 tim desain memutuskan untuk memodifikasi fregat yang sudah ada daripada menciptakan kapal yang benar-benar baru. Ini adalah keputusan yang jauh lebih penting daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Angkatan Laut menghabiskan puluhan tahun berinvestasi dengan jumlah uang yang sangat besar dan waktu penelitian yang tak ada habisnya untuk mencoba menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dengan kapal Zumwalt dan kapal tempur pesisir kelas Freedom. Dan ya, tidak ada dari kedua desain itu yang terbukti jauh lebih baik daripada desain tradisional. Tapi dengan program Konstelasi, Angkatan Laut memutuskan untuk menahan diri dari berinovasi dan memilih sesuatu yang aman dan dapat diandalkan, yang sebenarnya cukup masuk akal. Bahkan kekecewaan terhadap desain-desain itu tampaknya begitu traumatis bagi Angkatan Laut, sehingga penggunaan desain induk dijadikan salah satu pelajaran terpenting dalam presentasi resmi program Konstelasi. Desain induk dari USS Constellation adalah fregat multiguna Eropa yang juga dikenal sebagai FRIMM, yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia, Prancis, Mesir, dan Maroko.
Desain frame jelas telah disesuaikan dengan spesifikasi dan sistem pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat, tetapi kerangkanya tetap sama. Untuk mengakomodasi generator yang lebih besar dan pertumbuhan di masa depan, lambung USS Constellation diperpanjang 23,6 kaki dibandingkan dengan FRIMM. Sementara desain haluannya dimodifikasi untuk menghilangkan kubah sonar dan dek penutup demi stabilitas. Daya generator ditingkatkan untuk meningkatkan kecepatan dan menciptakan ruang bagi pengembangan di masa depan. Dan baling-balingnya sendiri diubah menjadi tipe pitch tetap untuk meningkatkan performa akustik. Hanya untuk memberikan ruang bagi perkembangan teknologi di masa depan dan peningkatan kapasitas angkut, bobot pendaman ditingkatkan sekitar 500 ton. Dan untuk memberikan ruang bagi sistem persenjataan Angkatan Laut, bagian atas kapal dimodifikasi, yang pada akhirnya membuat Constellation memiliki profil yang lebih kecil dibandingkan frame. Ada juga rencana konkret untuk meningkatkan ketahanan terhadap ledakan bawah air, meningkatkan pelindungan lapis baja dan balistik, mengurangi kerentanan pada sistem lambung dan kelistrikan vital, serta meningkatkan pertahanan KBR. Perubahan tepat yang direncanakan oleh Angkatan Laut, ya itu tentu saja bersifat rahasia. Maaf. Namun dengan semua yang telah dikatakan, USS Constellation akan memiliki bobot 7.400 ton dengan panjang 496 kaki dan lebar 65 kaki. Untuk menggerakkan dirinya ke depan, USS Constellation akan mengandalkan sistem propulsi yang belum pernah digunakan di Angkatan Laut Amerika Serikat sebelumnya. Sistem gabungan diesel, listrik, dan gas. Sistem Cockleg, seperti yang disebutkan, digunakan oleh fregat Frame Angkatan Laut Italia dan berfungsi dengan memanfaatkan motor listrik yang ditenagai oleh generator diesel. Jika komandan kapal ingin mencapai kecepatan yang lebih tinggi, turbin gas juga digunakan untuk menggerakkan baling-baling. Salah satu keuntungan terbesar dari sistem ini adalah pengurangan besar dalam biaya perawatan. Ini cuma soal hitung-hitungan. Cutlack mengurangi jumlah mesin diesel dan motor listrik yang secara logis menghasilkan lebih sedikit perawatan. Hal ini sangat penting bagi Angkatan Laut karena program Littoral Combat Ship mereka benar-benar sering mengalami kegagalan mesin. Cutlack juga lebih senyap dibandingkan dengan desain tradisional karena motor listrik mengendalikan baling-baling, tidak ada sambungan mekanis antara poros baling-baling dan generator diesel, dan ini memungkinkan para perancang untuk memutuskan sambungan generator dari lambung kapal. Fitur desain ini membuat kapal jauh lebih senyap, yang sangat penting saat melawan kapal selam. Ini sebenarnya adalah desain yang banyak digunakan oleh kapal selam, khususnya karena pengurangan kebisingan. Pengaturan ini akan memungkinkan USS Constellation mencapai kecepatan lebih dari 26 knot, yaitu sekitar 48 km atau 30 mil per jam. Jangkauan adalah tantangan terbesar yang dihadapi kapal manapun ketika ditugaskan untuk mengawal kapal induk. Karena jangkauan kapal induk kelas Nimitz dan Gerald R. Ford pada dasarnya tidak terbatas, karena tentu saja mereka ditenagai oleh reaktor nuklir. USS Constellation. Dan memang, semua fregat kelas konstelasi akan menjadi peningkatan yang belum pasti dibandingkan dengan opsi Angkatan Laut saat ini dalam hal tersebut. Sebagai contoh, jangkauan kapal perusak kelas Arleigh Burke adalah sekitar 4.000 mil laut, sementara jangkauan fregat kelas konstelasi akan melebihi itu sekitar 2.000 mil pada kecepatan sekitar 16 knot. Konstelasi akan berlayar dengan sekitar 200 awak di dalamnya, dan selain semua persenjataan serta sistem deteksi di kapal, yang akan kita bahas sebentar lagi, kapal ini juga akan membawa helikopter Seahawk 60 Romeo dan satu helikopter tanpa awak MQ-8C Firefly Scout. Kru juga akan memiliki 2 perahu karet lambung keras berukuran 7 meter atau 11 meter yang dapat digunakan untuk bepergian ke kapal lain atau ke daratan. Persenjataan. Oke, jadi untuk persenjataan kapal ini, USS Constellation tidak akan sekuat kapal perusak, karena tugas utamanya biasanya berada di wilayah dengan ancaman rendah. Tetapi, sistem persenjataannya sangat mudah dimodifikasi dan dirancang untuk menghadapi berbagai jenis ancaman. Sistem senjata terpenting di kapal ini adalah sistem peluncuran vertikal. Makna modern dari kata fregat seringkali melekat pada peran mereka sebagai kapal rudal berpandu. Dan Amerika Serikat sangat ingin meningkatkan jumlah sel sistem peluncuran vertikal di seluruh Angkatan Laut. Tidak termasuk kapal selam. Saat ini ada sekitar 8.100 sel VLS di semua kapal perusak dan kapal penjelajah Angkatan Laut. Sebagai perbandingan, Tiongkok saat ini memiliki sekitar 4.200 sel VLS dengan rencana untuk meningkatkan jumlah tersebut. Sementara Rusia mengendalikan setidaknya 764 sel yang kita ketahui. Secara logis, ketika kedua pesaing terbesar Anda memiliki rencana konkret untuk meningkatkan kemampuan senjata mereka, Anda harus merespons dengan melakukan hal yang sama. Bahkan, jika jumlah sel VLS mereka digabungkan, masih belum bisa menandingi jumlah sel VLS Anda saat ini. Sistem peluncuran vertikal sangat penting karena memberikan Angkatan Laut platform peluncuran bergerak. Anda tidak bisa bersembunyi dari proyektil jika kapal yang menembakkan proyektil tersebut bisa mengikuti Anda. Karena metode sederhana ini, kapal selam dengan sel VLS menjadi sangat berbahaya karena mereka bisa mendekati posisi musuh secara diam-diam dan meluncurkan serangan dari jarak yang relatif dekat.
Karena sebagian besar tugas USS Constellation adalah mengawal, sel VLS akan memungkinkannya untuk menembak siapapun yang mengancam konvoi. Ini juga akan memungkinkan fregat untuk memisahkan diri dari armada dalam misi dukungan tembakan untuk pasukan darat. Meskipun kecil, kemungkinan Angkatan Laut akan menggunakannya untuk tujuan ini kecuali benar-benar diperlukan. USS Constellation akan menggunakan sel VLS-nya untuk menembakkan rudal Sea Sparrow yang telah dikembangkan dan rudal standar Angkatan Laut. Itulah setidaknya semua informasi resmi yang kami miliki. Para ahli berasumsi bahwa 32 sel VLS Mark 41 akan menampung satu atau mungkin kedua rudal RAM 162 ESSM dan RAM 174 ERAM. RAM 162 adalah rudal Sea Sparrow permukaan ke udara dan permukaan ke permukaan yang dikembangkan untuk melindungi kapal dari serangan rudal dan pesawat. Rudal ini yang melebihi kecepatan Mach 4 memiliki kemampuan untuk mencegat ancaman udara supersonik dan target permukaan dalam jarak 27 mil laut. Ini akan menjadi senjata utama USS Constellation melawan kapal lain, serta rudal yang ditembakkan ke arahnya atau kapal induk yang harus dilindunginya. Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pembayar pajak untuk itu? Ya, hanya harga simbolis sekitar 1,5 juta dolar per rudal. Namun ini masih jauh lebih murah dibandingkan harga 4,3 juta dolar pada RAM 174. Model 174 adalah rudal aktif jarak jauh, juga dikenal sebagai ERAM, yang saat ini sedang diproduksi massal di Amerika Serikat dengan sekitar 500 unit sudah beroperasi. Sesuai dengan namanya, rudal ini memiliki jangkauan yang lebih baik dibandingkan dengan 162, yaitu sekitar 130 mil laut terhadap target udara, khususnya rudal lain. Dan jangkauan itu bisa mencapai lebih dari 250 mil jika ditembakkan ke target di darat. Belum diketahui apakah Constellation akan membawa salah satu atau kedua rudal ini. Tetapi yang pasti rudal-rudal tersebut akan digunakan untuk menghancurkan rudal, pesawat, dan kapal yang menyerang gugus tempur dari jarak jauh. Selain itu, kapal ini juga akan dipersenjatai dengan rudal standar jarak menengah RIM 66, yang utamanya digunakan sebagai rudal permukaan ke udara. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan hingga 92 mil laut dan juga dapat digunakan sebagai rudal anti kapal. Namun, rudal anti kapal utama adalah Norwegian Naval Strike Missile yang di Amerika Serikat diberi nama RGM-184A. Dan kapal Constellation akan dilengkapi dengan 16 rudal tersebut. Rudal ini membawa hulu ledak seberat 120 kg atau 260 pon yang membuat hulu ledak RIM 174 seberat 140 pon terlihat seperti petasan jika dibandingkan. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan dari sistem persenjataan tersebut. NSM dirancang untuk menenggelamkan kapal musuh ke dasar laut, dan Anda membutuhkan banyak daya untuk menenggelamkan sebuah kapal. Sedangkan rudal RIM ditujukan untuk mencegat dan menembak jatuh rudal serta pesawat musuh, yang sebenarnya tidak membutuhkan daya sebesar itu untuk melakukannya. Jadi, bagaimana jika sebuah rudal musuh berhasil menembus semua pertahanan itu? Nah, saat itulah waktunya meluncurkan rudal Rolling Airframe RM-116. Meskipun jangkauannya terbatas, hanya 9 km atau hampir 6 mil, rudal-rudal ini sangat lincah dan cepat, melebihi kecepatan Mach 2, dengan tujuan utamanya sebagai pertahanan titik terhadap rudal anti kapal. Sejak tahun 2013, Angkatan Laut Amerika Serikat mulai mengimplementasikannya dengan sistem senjata elektrooptik SIRAM yang pada dasarnya membimbing RM-116 ke target. Sistem ini digunakan pada kapal kelas Independence dan Arleigh Burke, jadi ada kemungkinan hal yang sama akan diterapkan pada fregat kelas Constellation. Akhirnya, USS Constellation juga dipersenjatai dengan meriam otomatis Angkatan Laut 57 mm buatan Bofors. Dirancang untuk menghadapi target udara dan permukaan yang mendekat sangat dekat, meriam ini menembakkan peluru 57 x 438 mm dengan kecepatan 220 peluru per menit. Meriam ini dapat secara efektif menenggelamkan kapal kecil dan menembak jatuh pesawat pada jarak hingga 8,5 km atau sekitar 28.000 kaki. Hal ini memastikan tidak ada benda logam musuh yang mendekati gugus tempur. Sekarang, semua sistem senjata ini tentu saja memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Angkatan Laut untuk kelas fregat super terbarunya. Tetapi masalah kapal selam masih perlu diselesaikan. Sekarang, pada saat saya membuat video ini, secara resmi belum diketahui apakah Constellation akan membawa sistem senjata anti kapal selam. Meskipun dilaporkan bahwa ada rencana untuk menerapkan senjata anti kapal selam di masa depan yang masih jauh, namun kemungkinan besar senjata tersebut tidak akan ada di USS Constellation pada pelayaran perdananya. Sistem peluncur vertikal Mach 41 di atas Constellation dapat dipersenjatai dengan senjata anti kapal selam yang saat ini digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, yang berarti Constellation dapat dipersenjatai untuk melawan kapal selam jika komando menganggapnya perlu. Sistem deteksi dan penerapan Aegis. Yang sama pentingnya dengan persenjataan itu sendiri adalah sistem deteksi di atas fregat, dan Constellation tentu saja sangat lengkap dalam hal ini.
Terkait khususnya dengan peperangan anti kapal selam, kelas fregat ini akan menggunakan sistem tempur bawah air ANSQQ-89 yang sudah digunakan pada kapal perusak kelas Arleigh-Burke dan kapal penjelajah kelas Ticonderoga. Sistem ini pada dasarnya memberikan gambaran tentang apa yang tersembunyi di bawah permukaan dengan menggabungkan data sensor aktif dan pasif dari baik sensor yang terpasang di lambung kapal maupun arah yang ditarik serta pelampung. Constellation juga akan mengandalkan sonar array tarik TB37 Thales Variable Depth Sonar dan umpan torpedo ANSLQ-25 Nixie. Umpan-umpan ini umum digunakan di kapal perang Amerika Serikat dan berfungsi dengan memancarkan sinyal yang menarik torpedo menjauh dari target aslinya, yaitu kapal. Mereka melakukan ini dengan meniru suara kapal atau dalam beberapa kasus dengan memperkuat dan mengembalikan sinyal sonar torpedo kembali ke torpedo tersebut. Berbeda dengan semua rudal anti udara di atas kapal Constellation yang melindungi fregat dengan mencegat dan menghancurkan rudal atau pesawat musuh di udara, umpan torpedo pada dasarnya mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan kapal. Seluruh kelas Constellation juga akan menggunakan radar pengawasan udara versi terbaru dari radar N-Spy 6 yang sudah digunakan di banyak kapal perang lainnya, serta radar pencari permukaan NSPS. Sistem pengawasan dan persenjataan akan dikendalikan oleh Cooperative Engagement Capability Sensor Network, tetapi sistem di puncak hierarki tempur adalah Aegis. Dinamai dari perisai yang digunakan oleh Dewi Yunani, Athena, Aegis adalah sistem persenjataan angkatan laut yang digunakan untuk melacak dan mengarahkan senjata. Bagi saya, Aegis adalah kode curang di Age of Empires 2. Penggunaan sistem tempur Aegis benar-benar sangat penting bagi USS Constellation agar dapat terintegrasi dengan kapal lain secara real-time dan melawan ancaman yang datang sebagai satu kekuatan terpadu. Selain Amerika Serikat, sistem ini juga digunakan oleh banyak angkatan laut sekutu, dan USS Constellation jelas akan mendapatkan keuntungan dengan memiliki bidang pandang yang sama dengan kapal-kapal sekutu selama misi dan intervensi internasional. Pengendalian sistem peluncuran vertikal yang telah disebutkan juga diimplementasikan dalam sistem Aegis, yang saat ini ada di setidaknya 90 kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, menghubungkan dan melengkapi semua sistem senjata dan deteksi, memenuhi semua kriteria yang diinginkan oleh Angkatan Laut. Karena Constellation akan bertempur jika memang harus terjadi berdampingan dengan kapal perang lain yang juga menggunakan Aegis, sistem ini akan memungkinkan mereka bertindak sebagai satu kesatuan dengan pandangan medan perang yang terpadu dan tanpa hambatan, saling berbagi informasi yang sama, dan selalu menyadari setiap aktivitas. Penundaan. Sekarang, seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak orang menyebut Constellation sebagai jenis kapal yang seharusnya sudah dibangun Angkatan Laut 2 dekade lalu. Masalahnya, jika itu sudah dimulai sejak dulu, mungkin sekarang sudah selesai. Karena pada titik ini, sepertinya USS Constellation tidak akan berlayar dalam waktu dekat. Kapal ini yang membawa nama seluruh kelas dan merupakan kapal kelima yang pernah membawa nama itu di Angkatan Laut Amerika Serikat, dibeli pada tahun 2020 dan saat ini sedang dibangun oleh perusahaan itu, Fincantieri Marinette Marine. Sekarang, menurut rencana awal, kapal itu seharusnya sudah memasuki tahap pembangunan akhir pada saat ini dan direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Sebagai referensi saja, kami merekam ini pada musim gugur tahun 2025. Tetapi itu telah ditunda hingga tahun 2029 karena berbagai alasan. Pada tahun 2024, penyerahan Constellation tertunda setidaknya 1 tahun karena kekurangan pekerja di perusahaan galangan kapal. Kemudian di tahun yang sama, Angkatan Laut meminta beberapa perubahan mendadak dan semua pekerjaan harus dihentikan sementara para desainer kembali ke meja gambar. Perubahan-perubahan ini pada akhirnya memerlukan lebih banyak pengujian dan proyek tersebut menghabiskan beberapa bulan lagi tanpa kemajuan. Pada bulan April 2025, Warzone melaporkan bahwa hanya 10% kapal yang telah selesai, yang tidak hanya mendorong mundur waktu mulainya USS Constellation beroperasi, tetapi juga menunda pembangunan kapal-kapal lainnya. Pembuat kapal tersebut juga sedang membangun kapal-kapal saudarinya, yaitu USS Congress, Chesapeake, Lafayette, Hamilton, dan Galvez yang sejauh ini telah dikonfirmasi. Dan kontrak yang mereka tanda tangani memungkinkan Angkatan Laut untuk memesan setidaknya 4 fregat lagi dari kelas yang sama jika dianggap perlu. Apa yang akan terjadi di masa depan? Seperti biasa, cukup sulit untuk diprediksi. Tentu saja tampaknya mustahil bagi armada fregat kelas Konstelasi untuk mulai terbentuk sebelum tahun 2030. Dan tampaknya bahkan lebih kecil kemungkinannya bahwa semua kapal akan selesai dalam dekade berikutnya. USS Constellation sendiri diperkirakan akan diluncurkan tidak lebih awal dari tahun 2029. Tetapi mengingat sudah berapa banyak penundaan yang terjadi, tidak ada yang benar-benar bisa menjamin bahwa target itu akan tercapai. Terima kasih telah menonton.